Om Swastiastu, selamat malam Bapak dosen praktikum algoritma dan pemrograman, dan teman-teman sekalian. Pada malam ini, kami akan mempresentasikan materi debugging dan insertion short. Sebelum memulai presentasi, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Dan materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Insertion sort. Insertion sort merupakan salah satu algoritma pengurutan data yang menggunakan cara membandingkan dua buah data dalam sebuah array apakah sudah berada pada tempat yang semestinya. Jika diilustrasikan, algoritma ini sama dengan cara pengurutan kartu yang ada di tangan kita, dengan membandingkan kartu yang ada di sisi kiri dan kanan, dan menukar posisi kartu jika nilai dari kartu tersebut lebih kecil atau lebih besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini kita bisa menggunakan aplikasi yang bernama CodeBlock. Nah, di sini kita akan membuat project, yaitu kita bisa memilih create a new project, kemudian console application, kita go, kita langsung saja next. Nah, di sini kita pilih bahasa pemrograman yaitu C++. Di sini kita bisa memasukkan judul yang kita inginkan. Kita langsung saja next. Nah, di sini pastikan create debug-nya sudah tercentang, dan di sini juga kita menggunakan compiler yaitu GCC. Kemudian kita pilih source dan kita buka main C++, dan kita langsung menggunakan codingan ini. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada codingan ini terdapat beberapa nilai, yaitu yang pertama ada nilai array yang berjumlah 10, itu ada 8, 6, 9, 7, 10, 5, 1, 4, 2, dan 3. Setelah itu ada variabel tambahan, itu ada variabel temporary, I, dan juga J. Nah, selanjutnya saya akan memberikan keterangannya. Variabel temporary itu digunakan untuk menyimpan data sementara sebelum data tersebut ditukar posisi. Selanjutnya ada insertion short dapat diimplementasikan menggunakan 2 kali looping. Looping yang pertama itu namanya outer loop. Itu yang ini. Outer loop itu digunakan untuk menjadi pointer yang menunjukkan data di sisi kanan. Setelah itu ada looping kedua, itu adalah inner loop, yang dimana digunakan sebagai pointer kedua untuk di sisi kiri. Maka indeks dari inner loop itu adalah I sama dengan min 1. Bagi perbandingan nilai yang ada pada indeks, nilai yang sudah diberikan juga pada variabel temporary. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkannya. Pada inner loop, disinilah nilai akan dibandingkan dua kondisi, di mana kondisi yang pertama itu J lebih besar daripada 0, dan kondisi yang kedua di mana variabel temporary lebih kecil daripada array index J. Selanjutnya, nilai dari J akan dikurangi 1 sampai nilai dari J sama dengan 0, dan membandingkan nilai pada indeks J dan indeks I. Jika masih memenuhi kondisi di mana nilai pada variabel temporary lebih kecil daripada nilai array index J. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkannya. Proses inner loop akan berhenti jika kondisi sudah tidak lagi terpenuhi dan keluar dari inner loop ke outer loop, menambahkan nilai I dengan 1. Untuk melakukan debug, yang pertama kita lakukan dapat memberikan breakpoint pada line yang ingin kita debug.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita dapat melakukan debug dengan mengklik tombol yang berwarna merah, atau bisa juga menggunakan keyboard, yaitu F8. Jika sudah mengklik tombol merah, untuk melihat proses yang sudah kita execute, dapat menggunakan Windows Debug Watches. Yaitu Windows ini dapat ditemukan pada menu debug, lalu debugging Windows, dan Watch. Lalu setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan proses debug per line. Jika browser debug telah berjalan, maka akan ada panah berwarna kuning muncul pada breakpoint yang menandakan line tersebut akan dieksekut. Untuk melanjutkan ke proses atau line berikutnya, dapat mengklik ikon kedua dari tombol debug atau menekan shortcut Shift plus F7. Untuk menghentikannya, dapat mengklik tombol X. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan proses debugging yang lebih detail. Nah, di sini kalau kita lihat di window watch kita udah memiliki 4 buah variabel. Yang pertama ada ARR, temp, dan I, dan juga J. Nah, kalau kita next line, arah panah berwarna kuning ini akan pindah line ke line berikutnya. Di sini line 12, dan dia udah selesai mengeksekusi line di atasnya. Kalau kita lihat di sini, nilai I sudah berubah menjadi 1. Maka nilai I-nya sudah cocok, karena di sini nilai I-nya adalah 1. Kalau kita next line lagi, di sini nilai temp-nya berubah menjadi 6. Kalau kita lihat di line 12, temp-nya sama dengan array indeks I. Nah, indeks I-nya ini kan 1, maka nilai dari indeks I-nya adalah 6, maka nilai temp adalah 6. Sudah cocok, kita akan next line lagi. Nah, setelah kita next line, nilai J-nya yang berubah jadi 0. Karena nilai J-nya sama dengan I kurang 1. Nilai I-nya kan 1, dikurangin 1, maka 0. Nah, sekarang kalau kita next line lagi, dia bakal ulangi lagi loopingnya. Karena di sini J-nya minus-minus, maka J-nya dikurangin 1. Maka J-nya sekarang berubah jadi 0. Nah, terus kalau kita lihat di array, nah, nilai array pada indeks 0 dan 1, nilainya sama. Yang dieksekusi adalah nilai indeks 1, nilainya 8. Kenapa 8? Karena di line 15, ini adalah array indeks J plus 1, J plus 1, karena J nilainya tadi 0, ditambah 1, maka nilainya 1. Maka array indeks 1 sama dengan array indeks J. Nah, kalau indeks J ada kan indeks 0, maka array indeks 1 sama dengan array indeks J atau 0, maka nilainya sama. Nilai indeks 0 dan 1 sama-sama 8. Nah, kalau kita next line lagi, dia bakal keluar. Kalau kita lihat nih, dia udah keluar dari for loop-nya. Dia ke line 18. Nilai indeks J-nya menjadi minus 1. Karena tadi nilai J-nya 0 dikurangi 1, jadinya minus 1. Oke, kita next line lagi.
dia bakal kembali ke for loop yang pertama. Kalau kita lihat di buka variabel arraynya lagi, nah ini indeks nolnya yang tadi nilainya 8 berubah menjadi 6. Kenapa? Karena array indeks J plus 1 sama dengan temp, atau array indeks satunya sama dengan nilai temp. Nah, nilai tempnya tadi kan adalah 6, maka indeks nolnya sama dengan 6. Kita next line lagi, maka nilai i-nya bertambah 1. Ditambah 1 tadi, 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, udah cocok. Kita lanjut lagi. Next line. Nah, sekarang nilai tempnya berubah jadi 9. 9 kalau kita lihat, temp sama dengan array indeks i. Sekarang i-nya adalah 2, maka indeks 2 di array itu adalah 9, maka nilai tempnya 9. Kita next line lagi. Indeks j-nya sekarang 1, karena j-nya i minus 1. 2 dikurangi 1, 1. Oke. Karena di sini kondisinya sudah tidak memenuhi syarat, maka dia bakal keluar dari for looping yang di dalam. Dia bakal ke indeks 18. Karena nilai dari temporary-nya lebih kecil daripada array indeks J, itu false. Kita lanjut. Nah, sekarang kalau kita lihat di array-nya lagi, ini tidak ada yang berubah, tapi sudah berurutan 6, 8, 9. Oke. Looping ini akan terus berulang sampai indeks array ini nilainya semuanya sudah berurutan dari 1, 2, 3, 4 sampai 10. Udah sesuai dengan urutannya. Nah, kita bisa jalankan aja terus. Kita bisa lihat perubahannya. Tadi 8 dan 9 sudah berpindah posisi. Sekarang 7-nya berpindah. Dan ini akan terus loopingnya berjalan terus sampai sudah dia berurutan nilainya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.